Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini adalah video pembelajaran IPA materi suhu dan perubahannya. Pada materi suhu dan perubahannya, kita akan membahasnya menjadi 3 bagian. Pada bagian pertama, kita telah mempelajari tentang suhu dan termometer. Pada bagian kedua, kita telah membahas tentang skala suhu. Dan pada bagian terakhir ini, kita akan membahas akibat dari perubahan suhu yang berkaitan dengan pemuaian. Untuk menonton video sebelumnya, cek link di bawah ya. Coba perhatikan video berikut. Sebuah benda nampak dipanaskan dan suhunya bertambah. Nah, kira-kira kenapa benda tersebut bisa bertambah panjang? Apa yang menyebabkannya? Kira-kira jika benda tersebut dalam suhunya menurun atau dalam keadaan dingin sekali, apa yang akan terjadi? Apa yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Nah, peristiwa ini disebut dengan pemuaian. Lebih lanjut tentang pemuaian akan dibahas pada video ini. Nah, dari pembelajaran kali ini, nantinya kalian akan bisa menjelaskan definisi pemuaian. Oke, pemuaian itu terjadi pada zat padat, cair, dan pada gas. Yang pertama, pemuaian pada zat padat. Kita sudah mengetahui bahwa pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran panjang, luas, ataupun volume pada suatu benda jika suhunya bertambah. Nah, pada zat padat juga mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kita dapat melihat pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Misalnya, saat kita menuangkan air yang sangat panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Nah, retaknya gelas ini karena terjadi pemuaian yang tidak merata pada gelas itu. Kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pemuaian zat padat. Nah, sekarang kita akan mengamati sebuah percobaan tentang pemuaian zat padat. Percobaan Munchen-Brock adalah sebuah percobaan yang dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh jenis logam terhadap pemuaian. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan adalah Munchen-Brock beserta jenis batang logam yang akan diujikan. Pada percobaan ini digunakan 3 buah batang logam, yakni kuningan, aluminium, dan besi. Yang kedua, yakni pemanas spiritus dan korek api. Selanjutnya, kita akan mengamati percobaan yang akan dilakukan. Pertama, siapkan sebuah alat Munchen-Brock di atas meja percobaan. Yang kedua, atur kedudukan jarum-jarum penunjuk pada setiap batang logam sehingga menunjuk skala yang sama, yaitu angka 0. Yang ketiga, tuang spiritus pada tempatnya, kemudian nyalakan dengan korek api. Yang keempat, amati keadaan jarum-jarum penunjuk selama pemanasan. Dalam percobaan tersebut, coba kalian amati perubahan jarum-jarum penunjuk pada setiap logam. Lalu, jawablah pertanyaan berikut pada lembar kerjamu. Pertanyaan pertama, jarum-jarum penunjuk menunjuk skala yang sama, yaitu 0. Bagaimana suhu dan panjang batang itu mula-mula? Yang kedua, setelah pemanasan berlangsung, apa yang terjadi pada jarum-jarum penunjuk? Yang ketiga, tentukan jenis logam yang memiliki perubahan panjang atau pemuaian mulai dari yang terbesar hingga terkecil. Lalu, simpulkanlah menggunakan bahasamu sendiri.
umumnya benda atau zat padat akan memuai atau mengembang jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian benda, yaitu panjang, lebar, dan tebal benda tersebut. Jika benda padat dipanaskan, suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga logam tersebut akan memuai ke segala arah. Para perancang bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Jembatan umumnya dibuat dari besi baja yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu, agar sambungan besi baja tidak melengkung karena memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, sambungan-sambungan besi baja tidak boleh dipasang saling rapat satu dengan lainnya. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Contoh lain pemanfaatan sifat pemuaian pada zat padat adalah pada bimetal. Bimetal antara lain dimanfaatkan pada termostat. Kita akan bahas lebih lengkap tentang termostat pada video lainnya ya. Hasil percobaan kita tadi menunjukkan jika panjang logam mula-mula sama untuk logam yang berbeda, ternyata pertambahan panjangnya juga berbeda. Ini menunjukkan bahwa pemuaiannya juga berbeda. Nah, besaran yang menunjukkan pemuaian panjang zat benda adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang suatu zat padat adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang tiap satuan panjang zat itu jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Sebagai contoh, jika muai panjang kaca 9 dikali 10 pangkat minus 6 per derajat Celcius, berarti jika 1 meter kaca suhunya bertambah 1 derajat Celcius, maka panjangnya bertambah 0,000009 meter. Tabel berikut menunjukkan koefisien muai panjang beberapa bahan. Nah, kira-kira berdasarkan tabel tersebut, mengapa alat laboratorium menggunakan kaca Pyrex? Nah, sekarang kita akan membahas penggunaan matematikanya. Nah, koefisien muai panjang sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula dikali kenaikan suhu. Nah, jika dalam bentuk lambang, kita bisa menulisnya alfa sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T. Pertambahan panjang merupakan panjang akhir dikurangi panjang mula-mula, yakni LT dikurangi L0. Sehingga kita bisa menuliskan alfa sama dengan LT dikurang L0 dibagi L0 dikali delta T. Maka panjang benda setelah pemuaian dapat ditentukan, yakni L sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Sebagai contoh, kita akan mengerjakan salah satu contoh penerapan. Nah, bunyi soalnya seperti ini. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, pertama kita menuliskan apa yang diketahui, yakni L0 sama dengan 100 cm. Alfa sama dengan 0,000025 per derajat Celcius. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Selanjutnya, apa masalahnya? Yakni menentukan panjang pada 80 derajat Celcius atau LT. Nah, bagaimana strateginya? Kita akan menggunakan persamaan pemuaian. Nah, bagaimana penerapannya? Kita gunakan rumus yang telah kita dapatkan tadi, yakni LT sama dengan L0 dikali L0 dikali alfa dikali delta T. Sekarang kita masukkan angka-angkanya, yakni 100 ditambah 100 dikali 0,000025 dikali 50, sehingga menjadi 100,125 cm. Jadi, panjang aluminium pada suhu 80 derajat Celcius adalah 100,125 cm.
sekarang kita akan membahas tentang pemuaian luas dan volume zat padat. Jika suatu benda berbentuk lempengan dipanaskan, pemuaian terjadi pada kedua arah sisi-sisinya. Pemuaian semacam ini disebut pemuaian luas. Pemasangan pelat-pelat logam selalu memperhatikan terjadinya pemuaian luas. Pemuaian luas memiliki koefisien muai sebesar 2 kali koefisien muai panjang. Berdasarkan data pada tabel tadi, maka lempengan baja memiliki koefisien muai luas sebesar 0,000022 per derajat Celcius. Bagaimanakah pemuaian yang dialami oleh kelereng dan balok besi jika kedua benda tersebut dipanaskan? Benda-benda yang berdimensi 3 memiliki panjang, lebar, dan tinggi akan mengalami muai ruang jika dipanaskan. Pemuaian ruang memiliki koefisien muai 3 kali koefisien muai panjang. Balok baja jika dipanaskan akan memuai dengan koefisien muai sebesar 0,000033 per derajat Celcius. Pernahkah kamu menjumpai daun pintu tidak dapat ditutupkan pada bingkai pintunya? Kaca jendela tidak dapat masuk ke dalam bingkainya. Hal itu terjadi karena pemasangan buah pintu dan kaca jendela terlalu rapat dengan bingkainya, sehingga ketika terjadi pemuaian atau penyusutan tidak tersedia lagi rongga yang cukup. Perlu diketahui bahwa partikel-partikel zat padat selalu bergerak atau bergetar. Gerakan partikel makin cepat sehingga memerlukan ruangan antara partikel yang lebih besar. Jarak antar partikel makin besar, zat padat itu memuai, bertambah panjang, bertambah luas, dan akhirnya bertambah volume. Nah, sekarang kita akan membahas pemuaian pada zat cair dan gas. Sebagaimana zat padat, zat cair juga memuai jika dipanaskan. Bahkan, pemuaian zat cair relatif lebih mudah atau lebih cepat teramati dibandingkan dengan pemuaian zat padat. Gas juga memuai jika dipanaskan. Sifat pemuaian gas harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika memompa ban sepeda, jangan terlalu keras. Seharusnya sesuai ukuran. Nah, sekarang carilah contoh gejala dan pemanfaatan pemuaian zat cair dan gas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang untuk memahami kamu sudah paham atau belum, silahkan dikerjakan lembar kerja peserta didiknya ya. Link LKPD ada di bawah ya.